Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi-sesi pembacaan dengan Sora. Untuk kamu yang baru datang, selamat bergabung di YouTube channelnya Sora. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel favorit kamu, membawa segala kebaikan dan hiburan juga untuk kamu pastinya. Untuk yang sudah mendukung Sora, terima kasih banyak. I love you 3000, bahkan lebih ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan seperti biasanya. Hari ini Sora mau baca tentang apa ya? Sora hari ini kepingin baca mungkin yang simpel aja ya. Hari ini adalah yang sering mendoakan kamu setiap hari. Siapa sih orang ini gitu loh. Dan apa sih doanya dia untuk kamu. Jadi hari ini Sora mengharapkan vibrasi positif juga. Siapapun orang ini nanti diterima doanya yang positif pastinya ya. Oke, Saudara akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Saat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai lagi saja pembacaannya sekarang. Let's go! Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang sering mendoakanmu setiap hari. Kita mulai dulu, siapa dia ya kira-kira? Yang pertama yang sering mendoakanmu setiap hari, ada clock ya. Orang ini adalah seseorang yang pernah punya satu hubungan sama kamu. Ini menandakan satu waktu di masa lalu ya. Ini ada kata-kata the past ya. Jadi orang ini memang seseorang dari masa lalu kamu atau yang sudah berlalu waktunya gitu ya, kalau yang Surah lihat di sini. Namun ini juga berarti orang ini dari waktu ke waktu memang adalah orang yang sering mendoakan kamu ya. Orang dari masa lalu kamu, the past time yang sudah berlalu ya, mungkin sudah lama tidak berkomunikasi atau sudah lama tidak bersama-sama, tapi orang ini adalah orang yang dari waktu ke waktu terus mendoakan kamu. Ya, ingat Sora akan mencoba melihat energi hari ini dengan kepositifan ya. Orang ini adalah orang yang sangat fokus sama hidupnya. Ya, dia kalau dia pingin sesuatu, dia akan berusaha mengejar itu. Ya, dia orang yang mengejar mimpinya, mengejar keinginannya. Ya, dan orangnya adalah seorang yang berusaha fokus sama hidupnya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini adalah orang yang mungkin saja ya dari masa lalu kamu dan dia tidak bersama-sama juga mungkin bersama dengan diri kamu. Karena orang ini adalah orang yang sedang fokus terhadap sesuatu yang sedang dia capai di dalam hidupnya. Mungkin ada yang fokus untuk belajar lagi, mungkin ada yang fokus untuk mengejar karirnya gitu ya. Soalnya lihat di sini orang yang kayak punya target gitu loh dalam hidupnya ya. Dan yang berikutnya, dan dia adalah orang yang kayak aku nih dari waktu sekian waktu ini aku harus bisa menyelesaikan ini atau aku harus bisa mencapai ini gitu ya. Yang berikutnya adalah orang yang punya banyak ide, punya banyak pemikiran gitu ya. Dan dia selalu berusaha untuk ketemu ide-ide baru dalam hidupnya dia, dalam banyak hal. Untuk kehidupannya, untuk bisa berkarya dalam hidupnya dia gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, ini juga menandakan bahwa dia adalah orang yang penuh dengan semangat. Ya. Orang yang penuh dengan passion, penuh dengan semangat. Orang yang kayak, tapi kadang-kadang dia juga bisa meluap-luap gitu loh ya orangnya gitu ya. Karena sangat bersemangat sekali. Tapi ini juga menandakan bahwa orang ini masih punya perasaan chemistry sama kamu. Dia masih punya passion sama kamu. Passion hasrat secara lust, secara seksualitas ada, maupun hasrat secara perasaan sama kamu. Artinya orang ini memang masih punya apa ya bilangnya ya, api, fireworks itu kan juga kembang api ya. Jadi masih punya satu perasaan yang meletup-letup ke kamu gitu loh kalau Sora lihat di sini ya. Dan berikutnya ini juga menandakan bahwa orang ini adalah orang yang punya banyak sekali harapan. Nah ya, orangnya adalah punya banyak sekali harapan dan orang ini juga masih punya satu keinginan untuk kamu yang positif karena kamu adalah orang yang banyak menginspirasi dia. Banyak memberikan inspirasi, membuat alasan dia untuk terus fokus dan mengejar mimpinya dia, ya. Dan orang ini juga punya banyak harapan untuk kamu yang biasanya dia doakan kamu setiap malam, ya.
yang Sora lihat seperti itu. Lalu ya, di sini juga mengindikasikan bahwa orang ini ada yang beberapa memang lebih muda dari kamu atau bersikap lebih kekanak-kanakan dari kamu. Orangnya kadang-kadang bisa sangat spontan, bisa sangat innocent gitu ya. Tapi kadang-kadang terlihat cuek gitu ya. Sebenarnya dia nggak cuek sih. Sebenarnya dia memperhatikan gitu ya. Cuman ada sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia ya. Dan kamu sudah tahu itu sebenarnya dari awal ya. Kalau Sora lihat di sini orang yang gimana sih, pingin ngejar mimpinya, pingin jadi berhasil gitu ya. Berikutnya adalah nempel. Oke. Tapi orang ini bagaimanapun juga adalah orang yang kalau Sora lihat di sini ya, sebenarnya masih terlihat baik-baik saja. Dia tidak deceptions ya, dia ada kepura-puraan gitu ya. Dia mungkin sekarang sedang berpura-pura untuk aku baik-baik aja nih tanpa kamu, aku baik-baik aja, seolah semuanya kayak masa sih Sora dia ingat aku dan sebagainya. Itu karena kelihatan kayak ya sudah, dia seperti biasa aja, padahal mungkin dia masih memperhatikan kamu, masih stalking kamu, dan sebenarnya cemburu kalau kamu bersama dengan yang lain. Masih ada keinginan dia untuk kayak memiliki kamu gitu loh sebenarnya gitu kalau yang Sora lihat di sini. Tapi gitu ya, dia menyadari bahwa ya sekarang fokus dan tujuan dia belum sepenuhnya bisa ke kamu. Ada nggak keinginan dia pingin ke kamu? Ada sebenarnya. Tapi dalam artian dia merasa kalau aku mengikat kamu sekarang gitu ya, nanti malah jadinya toksik, malah jadinya nggak positif, malah jadinya nggak bagus. Mengikat kamu demi ego aku karena aku masih punya passion sama kamu, tapi mungkin belum bisa memberikan apa yang kamu mau dan sebagainya gitu loh. Maksudnya dia kayak ngerasa bahwa kalau aku ngikat kamu sekarang jatuhnya malah toksik ya, jatuhnya hanya memenuhi ego aku dan posesif aku ke kamu, tapi mungkin bukan yang terbaik ya. Orang ini punya energi dari divine maskulin, di sini ada man ya. Karena orang itu mungkin masih, memang Sora lihat di sini masih terikat ya. Dia masih terikat dengan apa yang mau dia tuju dalam hidupnya dia. Dan orang ini ada kemungkinan adalah orang yang penuh dengan adventurer. Dia senang mencoba hal baru. Dia masih mau explore banyak hal kalau Sora lihat di sini. Dan ada beberapa yang memang berada tempatnya jauh dari kamu. Atau memang sedang mungkin, apa ya bahasa Sora? Mungkin sedang merantau ya di jauh untuk kerja atau untuk sekolah gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia ingin berhasil dulu. Ada trofi di sini. Dia ingin menjadi orang yang berhasil. Dia ingin menjadi orang yang sukses dulu dalam hidupnya dia. Ya, jadi keberhasilan dan kesuksesan adalah segala sesuatu itu yang sedang dia cari atau dia tuju. Dia masih punya ambisi, ya. Dia ingin sukses, ingin dilihat, ingin berhasil, ingin punya reputasi yang bagus. Itu tujuan dia. Gitu kalau Sora lihat di sini. Jadi dia ngerasa kayak aku belum bisa sekarang karena aku harus masih mengejar ambisi aku belum bisa menunjukkan sama orang-orang keberhasilan aku, apa yang bisa aku raih dan apa yang bisa aku capai. Gitu loh ya. Tapi sekarang coba kita lihat apa sih kira-kira perasaan dia ke kamu. Apa yang sekiranya dia rasakan sama kamu. Ada energi dari fish. Dan energi dari Mars. Ya. Dia masih punya banyak ya. Di sini banyak sekali perasaan yang Mars yang dia tutupi. Ya. Jadi dia sebenarnya masih punya banyak sekali perasaan, fish itu juga banyak, tapi dia tidak tunjukkan ya, dia kayak masih bersembunyi di balik topengnya, personanya seolah-olah dia baik-baik saja, seolah kayak dia nggak benar-benar kehilangan kamu dan sebagainya ya. Jadi di sini kalau Sora lihat di sini dia memakai topeng kepura-puraan, berpura-pura kalau ya aku baik-baik aja, aku tidak sebegitunya dan sebagainya ke kamu gitu ya. Kalau Sora lihat di sini dia berusaha bersembunyi ya, bersembunyi untuk tidak juga bersembunyi dengan tidak berkomunikasi sama kamu.
Jadi dia tidak menunjukkan komunikasi sama kamu padahal sesungguhnya dia masih punya banyak perasaan dan sebenarnya dia masih ingin berkomunikasi sama kamu. Gitu ya, masih ingin kontak kamu. Keinginan dia besar untuk kontak kamu dan komunikasi sama kamu. Cuman gimana pun juga, itu kalau yang Sora lihat tadi, masih ada tujuan yang dia ingin capai dalam hidupnya dia. Dan dia merasa bahwa dia belum siap. Dia belum siap kalau harus ada orang lain. Karena di sini dia merasa bahwa gitu ya, dia harus kokoh dulu sendiri, sudah berhasil dulu sendiri, sudah tower ya, sudah sangat kokoh dan kuat, mandiri dulu, baru dia bisa sama kamu. Karena dia merasa aku belum mencapai satu kemandirian yang benar-benar aku bisa tunjukkan sama kamu. Dan dia merasa masih ada beban yang harus membuat langkah dia tidak bisa melangkah ke kamu. Yaitu tujuan utamanya dia untuk berhasil kemandirian gitu loh ya. Sehingga dia merasa kayak masih ada emotional baggage, masih ada emosi yang menahan dia untuk tidak ke kamu ya. Dan di sini juga menanyakan, wow, ada diamond ring. Berarti sebenarnya di satu sisi orang ini juga mungkin sudah punya ikatan dengan yang lain. Ini ternyata pas Sora buka baru kelihatan. Sora baca berdasarkan kartu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada tujuan dia yang ingin dia capai. Yang kedua adalah kemandirian. Yang ketiga adalah di sini dia masih punya ikatan sama yang lain. Jadi 3 unsur besar ini menahan dia, membuat dia memakai topeng untuk berpura-pura gitu kan ya. Dia nggak punya perasaan sama kamu dan berpura-pura tidak berkomunikasi dengan kamu, itu nggak apa-apa gitulah, istilahnya seperti itu. Oke, tapi sesungguhnya dia mendoakan kamu setiap hari. Apa sih yang kira-kira dia doakan ke kamu? Ya, jadi kita mau coba lihat apa sih sekiranya yang dia doakan untukmu. Yang dia doakan untukmu kira-kira apa? Satu, dia mendoakan divine femininnya. Kan dia divine maskulin, berarti dia mendoakan divine femininnya. Untuk juga diantaranya adalah bisa bertemu. Jadi ada yang di sini mendoakan agar bisa bertemu dengan kamu, gitu ya. Mungkin sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak komunikasi. Tadi Sora lihat dia berharap adanya suatu pertemuan dan dia berharap kayak ada apa ya, ending yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada unfinished business di antara kalian. Mungkin gitu ya, selesainya hubungan itu tidak benar-benar ngenakin. Mungkin ada yang kepotong gitu aja komunikasinya, belum ada closing, belum ada kata-kata penutup yang benar, mungkin masih ada unek-unek yang ingin disampaikan dan sebagainya gitu loh ya. Jadi di sini kalau Sora lihat di sini ada keinginan untuk kayak menyelesaikan, karena dia menyadari bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, akhir yang tidak mengenakan gitu ya. Karena dia tahu intuisi dia, intuisi dia masih menyatakan bahwa seharusnya dia menghubungi kamu. Bahwa seharusnya ada akhir yang proper. Nah, ada perasaan bersalah yang membuat dia itu jadi stres karena dia tahu ini adalah third party situation. Ya, jadi ini menandakan third party situation again. Ya, jadi ingat bukan maunya Sora, ini mau kartunya seperti itu. Sora buka, Sora hanya membaca kartunya. Bahwa di sini ada akhir yang tidak menyenangkan atau akhir yang tidak proper dan adanya third party situation yang tidak selesai. Ya, sehingga hal ini gitu ya masih membuat dia jadi beban sebenarnya. Masih ada perasaan bersalah, masih ada keterikatan di subconscious ke kamu. Makanya dia berharap bisa ketemu, bisa paling tidak menyelesaikan dengan proper. Makanya sekarang karena belum bisa ketemu dan segala penghalang yang menghadang, dia sekarang hanya bisa mendoakan kamu setiap hari. Doakan satu-satunya jalan gitu ya. Penghalang jalan yang tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu gitu loh ya. Kan ibaratnya seperti itu. Oke, kita coba lihat dulu bentar ya, karena sambil syuting sendiri mau lihat masih tetap on ini enggak. Apa sih yang kira-kira dia doakan lagi yang lain untuk kamu selain bisa bertemu dengan kamu? Yang berikutnya adalah ada keinginan dia mendoakan kamu supaya kamu bisa lebih rileks, supaya sekarang mungkin dengan tidak berkomunikasi sama dia menjauh dari kamu bisa
men-taking care diri kamu, kamu bisa fokus juga sama dirimu sendiri. Mungkin sama ini kamu banyak fokus sama dia dan hubungan kalian. Dia merasa bahwa mungkin dia menyadari dia banyak kasih kamu stres ya dalam relationship ini. Jadi dia merasa kayak semoga kamu bisa jadi lebih relax, kamu tuh bisa kayak lebih men-taking care diri kamu sendiri gitu ya. Dan kamu bisa merasakan paling nggak lebih lega lah sekarang kalau aku menjauh dari kamu. Walaupun memang menjauhnya dengan cara yang gak enak ya, tapi dia merasa bahwa mungkin ini adalah waktu yang baik untuk kamu men-taking care diri kamu sendiri. Yang berikutnya adalah dia berdoa dan berharap kamu bisa menjadi jiwa yang lebih bijaksana lagi. Ya, maksudnya gini, dia berharap dengan kejadian ini bisa membawa pembelajaran buat kamu gitu loh. Dia sendiri berusaha untuk mengambil pembelajaran ini ya dalam hidupnya dia, tapi dia lebih merasa bahwa dia berharap ada terselip jiwa kamu bisa jadi lebih bijaksana. Mungkin di sana terselip kalau kamu jadi lebih bijaksana, kamu tidak membenci dia. Karena sebenarnya dia masih terasa berat ya. Ini semua terasa berat buat dia gitu. Dia menyadari ada kesalahannya dia. Makanya saya kan selalu bilang, intuisi dia tahu kok dia salah gitu loh ya. Dan dia berharap kamu bisa menjadi manusia yang bisa lebih positif hari demi hari. Ya. Jadi kayak supaya kamu bisa banyak berkahnya, banyak rezekinya. Rezeki nggak cuma ngomongin keuangan, rezeki kesehatan, rezeki yang lain gitu ya. Jadi kayak dia tahu mungkin telah banyak memberikan kamu stres, memberikan kamu tekanan, tapi dia berharap dari jauh adalah supaya kamu bisa terbebas dari beban. Dan mungkin dia menyadari bahwa hubungan third party situation, kamu dan dia pun dia menyadari malah memberikan dia beban, malah memberikan kamu beban gitu. Nah, sehingga di satu sisi memang udahannya nggak enakin gitu. Dia masih punya hasrat sama kamu, masih punya keinginan sama kamu. Tapi dengan mungkin dia pergi, beban-beban itu akan bisa menghilang gitu loh istilahnya. Dan yang berikutnya adalah dia berdoa kamu selalu bertambah cantik, kamu tambah disayangi sama orang-orang di sekeliling kamu gitu loh. Dia berharap kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Ya, kayak dia menyadari bahwa ada perasaan bersalah, dia kepikiran terus sama kamu, dia berharap sebagai karma baiknya kamu bisa bertemu dengan seseorang yang bisa lebih positif dari dia, yang lebih bisa menghargai kamu, mungkin lebih bisa menyayangi kamu gitu loh ya. Jadi ada satu di sini keinginan doanya dia kayak supaya kamu bisa ketemu sama orang yang mungkin lebih baik dari dia, lebih pantas untuk kamu. Karena dia tahu kamu pantas dicintai dan disayangi. Karena itu kan makanya dia masih kepikiran sama kamu. Dan yang berikutnya adalah dia berharap semoga masalah yang kamu hadapi apapun itu akan step by step akan terangkat atau akan terlewati. Dia menyadari bahwa mungkin banyak masalah dan salah satunya dia menyadari masalahnya dibuat oleh dirinya. Nah, dia berharap masalah kamu akan terangkat satu demi satu. Pelan-pelan, mungkin dia tahu kalau kamu punya banyak masalah dalam hidupmu juga. Mungkin finansial, mungkin kesehatan, dan sebagainya. Dia berharap segala masalah itu akan bisa terangkat pelan-pelan. Oke? Dan dia berharap juga ya kamu bisa menjadi dirimu apa adanya dan orang akan bisa menerima kamu. Ya mungkin selama ini banyak dari kalian yang masih dalam proses merasa bahwa aku kok kayak gini, kok sulit untuk diterima. Dia merasa enggak kok, kamu sudah baik adanya dengan dirimu. Dan dia berharap yang tadi Sora bilang, orang-orang di sekeliling kamu bisa lebih mencintai kamu, lebih bisa mengasihi kamu, dan lebih bisa menerima kamu apa adanya sejati dirimu gitu loh. Makanya dia merasa bahwa ada perasaan bersalah karena dia memberikan tambahan beban sebenarnya masuk dalam kehidupan kamu. Ya. Dan dia berharap bahwa kamu punya inner beauty yang lebih keluar. Orang bisa lihat kecantikan kamu luar dan dalam. Gitu loh ya. Ingat ya, ketika kita mendoakan seseorang dengan setulus-tulusnya, doa itu akan datang kembali juga ke kita loh sebenarnya. Itu dari pengalaman Sora pribadi ya. Ketika kita mendoakan orang dengan setulus-tulusnya ya, seikhlas-ikhlasnya, doa itu akan datang juga untuk kita. Kayak kita bilang kayak, saya doain ya, kamu sehat, kamu berkah. Setulus-tulusnya doa itu ketika kita memberi, kita akan menerima. Gitu. Jadi makanya kenapa kita bilang, yuk kita rajin-rajin memberi. Kenapa? Ketika kita memberi, kita akan menerima. Apa yang kita beri akan kita terima nantinya. Itu kan hukumnya tabur tuai. Ketika kita mendoakan, kita akan menerima juga doanya sebenarnya. Gitu loh. Terus, dan dia berharap kamu bisa membuka diri kamu, dan kamu mungkin bisa membuka diri untuk menerima. Ya, kayak
kamu akan menerima berkah, kamu akan menerima orang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu, atau ketika kamu butuh bantuan, orang akan datang. Dia mendoakan bahwa ada orang baru yang bisa kamu terima. Artinya dia mendoakan kamu untuk bisa ketemu sama orang baru yang bisa kamu terima dengan tangan terbuka. Gitu loh ya. Terus habis itu dia bisa kayak kamu tuh bisa mendapat pertolongan yang kamu butuhkan. Jadi ketika kamu lagi butuh, ada aja orang yang mau nolong kamu. Dengan aura kamu yang positif, dia berharap kayak apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu bisa kamu tarik energinya untuk terjadi dalam kehidupan kamu. Gitu loh. Dia berharap ya. Maksudnya dia berharap, kalau Sora lihat ya, doa, namanya doa itu adalah segala yang baik-baik biasanya. Ya. Kalau doa itu yang gak baik-baik itu namanya bukan doa. Itu namanya sumpah serapah. Oke. Dan dia berharap kamu terus menjadi orang yang positif. Ya, mungkin pengalaman ini membuat kepahitan, tapi dia berharap semoga kepahitan yang terjadi di antara kalian tetap memberikan kepositifan. Ya, artinya kamu tetap bisa maju untuk keluar dan berpikir dengan lebih positif gitu. Karena dia merasakan kamu juga banyak kayak kasih kalau sholat di sini kayak kamu tuh banyak kasih dia positivity, inspirasi dia, motivasi dia gitu loh ya. Dan dia berharap kamu terus tetap tersenyum. Karena senyum kamu adalah segala sesuatu yang sangat-sangat dia sukai dan sangat-sangat dia membuat dia nyaman. Senyum itu memberikan hantaran energi positif untuk hidup kamu gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia berharap kayak kamu bisa tetap terus tersenyum walaupun mungkin kalau diingat-ingat sekarang masih ada sakit ya. Butuh proses untuk merilis segala sesuatunya. Tapi dia berharap positivity dan senyum dan segala hal yang baik itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Itu yang kalau Sora lihat di sini. Jadi kalau Sora lihat di sini? Dia akan berusaha menjadi orang yang mendoakan kamu meskipun dalam situasi dan segala sesuatu yang tidak kondusif. Apa yang coba kita mau lihat akan dia coba sampaikan sebagai tambahan penutup. Ya, dia berharap bahwa apa yang sudah terjadi ini, ada ikatan ini gitu ya, bisa dilepaskan. Ya. Dia menyadari bahwa dia masih punya ikatan sama kamu. Dan dia berharap ikatan itu nanti akan bisa terlepas. Karena cara mencintai unconditional love adalah memang harus diputuskan atau ditinggalkan. Side harus dipotong. Dia berharap ada ikatan dari segi perasaan apapun itu, dia berharap ke depannya bisa dipotong atau bisa disudahi. Meskipun itu membuat rasa sakit, tapi memang apa yang sudah harusnya dilepaskan ya memang harus dilepaskan. Makanya kalau Sora bilang dia mau ketemu, tapi untuk memang harus kesannya kok ketemu untuk malah memporak-porandakan Sora. Tapi kadang-kadang percaya deh, unfinished business itu nggak enak. Penutupan dan closing itu sesakit apapun akan lebih proper daripada nggak jelas. Semoga dengan ini kamu bisa dapat pencerahan. Artinya apa? Kamu bisa lebih bisa positif dan melihat hidup kamu ke depan. Itu yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Dengan memutuskan, walaupun memutuskan itu sakit, ya penuh dengan air mata dan sebagainya, tapi jadi lebih bisa ketemu jalan untuk maju dalam hidup gitu loh. Kalau masih terus percaya deh, Sora pernah ngalamin itu juga secara pribadi ya. Ada unfinished business Sora sama mantan yang nggak selesai gitu karena dia tidak pernah mengucapkan kata-kata pisah yang sesungguhnya. Itu butuh waktu lama untuk saya tahunan gitu loh. Untuk bisa kayak ini udah berakhir gitu loh. Dan lebih sakit ditinggalkan tanpa penjelasan daripada diputuskan dengan rasa sakit gitu. Kayaknya kok sampai penjelasan aja nggak dikasih gitu loh. Pergi gitu aja tuh lebih nyakitin. Unfinished business itu lebih susah. Urusan yang belum selesai itu lebih susah dirilis daripada udahan yang nyakitin. Jadi closing itu atau penutupan atau secara official dalam bahasa tanda kutip diakhiri itu jauh lebih berguna gitu loh. Walaupun sakit Sora sama aja kan, diputusin, ditinggal, kayak mau dia pamitan baik-baik tetap aja sakit, betul. Tapi paling nggak alam bawah sadar kita akan lebih bisa nerima gitu loh. Traumanya akan lebih berkurang jauh gitu. Karena kita tahu bahwa ada proper ending untuk mungkin ngucapin unek-unek dan sebagainya macam. Kalau nggak akan terus kayak ganjel di hati biasanya. Itu yang Sora cuma bisa bacakan untuk hari ini ya. Oke, untuk hari ini kita mau coba lihat astrologinya ya. Sahara ya, kita coba lihat. Oke, Cancer, Libra, Gemini, Leo, Aquarius,
Taurus, dan Scorpio. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Dicek ya, dia Sun, Moon, Rising, Venus-nya apa ya, nggak cuma Sun-nya aja. Apa itu Sun, Moon, Venus? Sora pernah udah jelasin sama Kofudo sebelumnya, atau kamu silakan Google sendiri ya. Atau sifat astrologinya. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ada inisial apa aja sih? Oke. Ada Z, ada I, ada P, G, G-nya 2, ada K, ada T. Ada G-nya 3, ada W, Y, J, O, M, D, T-nya 2, dan K. Lagi, sedikit lagi ya, Sora ambil. J, F, Y, S, R, M-nya jadi ada 2, dan U. Dicek ya, tadi nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet itu, nama inisial kota, atau bisa juga inisial tempat, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sahara, semoga pembacaan Sora hari ini bisa berguna untuk kamu bisa melepaskan dan kamu bisa memaafkan. Buat kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sora tekankan sekali lagi, please banget, kalau kamu memang lagi nggak mood atau gimana, jangan mengucapkan kata-kata komentar yang negatif di kolom komentar, karena itu kan dibaca sama yang lain juga dan akan memberikan vibrasi yang tidak bagus. Sementara orang-orang datang untuk reading tarot banyak juga yang ingin mendapatkan positivity ya. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Silakan lihat juga Sora ada di Snack App. Sora suka upload video-video pendek di sana. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sahara, terima kasih telah menjadi orang baik dan terima kasih untuk selalu memaafkan. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. I love you as always. Bye bye.